Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Daus Ganteng. Saya akan mengisahkan tentang seorang pemuda yang saleh. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Huwais Al-Qarni yang berpenyakit sofat. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Huwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Huwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Huwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Huwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkah pergi haji naik lembu? Oh lala, ternyata Huwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik mengendong anak lembu itu naik turun bukit. Huwais gila, Huwais gila, Huwais gila, kata orang-orang. Yah, kelakuan Huwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Huwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Huwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot Huwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Huwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latih untuk menggendong ibunya. Huwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Huwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Huwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Huwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu heran. Huwais menjawab, "Dengan terampunnya doa ibu, maka ibu akan masuk sorga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke sorga." Subhanallah, itulah keinginan Huwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Huwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit sofaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengguknya. Tahukah kalian apakah hikmah dari bulatan disisakan di tengguknya? Itu tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Huwais. Beliau berdua sengaja mencari Huwais di sekitar Ka'bah
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdua untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan minta yang bukan haknya dan bunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak pertanyaan. Demikian pula pemborosan harta, menghamburkan kekayaan. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Dia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan, seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam. Hatinya terlalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad